Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari grup 1 yang beranggotakan Helmina, Adelia, Cindy, Anissa, dan Meila akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah kami buat yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Teknologi Digital di Kalangan Mahasiswa. Untuk bagian pertama yaitu bagian abstrak. Bagian abstrak yaitu artikel ini menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan teknologi digital di kalangan mahasiswa. Metode penelitian meliputi studi literatur dan survei terhadap 10 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memudahkan akses informasi, meningkatkan efisiensi belajar, dan memfasilitasi komunikasi. Namun, ada juga dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi, gangguan konsentrasi, dan stres akibat paparan konten digital yang berlebihan. Artikel ini merekomendasikan penggunaan teknologi secara bijaksana untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampaknya. Untuk berikutnya akan dibantu perjelas oleh teman saya yaitu Mbak Adelia, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan untuk memahami lebih konteks dari topik ini. Pada slide ini kita akan menggali lebih tentang bagaimana teknologi digital berpengaruh bagi kehidupan mahasiswa. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana teknologi dapat mengubah kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dengan adanya smartphone, komputer, internet dan teknologi kini menjadi bagian penting dari kegiatan akademik dan juga sosial mahasiswa. Kini mahasiswa lebih mudah untuk mengakses informasi, lalu berkomunikasi dengan dosen serta teman, dan juga serta memanfaatkan berbagai sumber edukasi yang sebelumnya mungkin sulit untuk dijangkau. Namun, meskipun demikian, banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, ada juga dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi tatap muka dengan teman, dosen, ataupun yang lainnya, lalu berdampak pada kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Media sosial dan aplikasi hiburan sering kali menjadi sumber gangguan yang mengalihkan perhatian dari tugas akademik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan juga menganalisis baik sisi positif maupun negatif dari penggunaan teknologi digital di kalangan mahasiswa. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana teknologi ini berpengaruh bagi aspek kehidupan mahasiswa, mulai dari kegiatan akademis hingga sosial dan kemudian kehidupan pribadi. Semoga membantu presentasi dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Cindy. Untuk metode penelitian, kelompok menggunakan metode kombinasi, yaitu studi literatur dan survei. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan temuan penelitian terkait dampak teknologi digital di kalangan mahasiswa. Dan untuk survei dilakukan terhadap 10 mahasiswa dari berbagai program studi di beberapa universitas. Data yang diperoleh dari survei kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Sekian dari metode penelitian, berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Helmina. Maaf Mbak Mei ya. Iya, untuk hasil penelitian dan pembahasan, beberapa faktor Oke. yang dapat mempengaruhi dampak teknologi digital terhadap mahasiswa adalah satu, tingkat penggunaan, dua, jenis penggunaan, tiga, keterampilan digital. Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut beberapa rekomendasi untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital sambil meminimalkan dampak negatifnya. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi digital secara bijak dan terkontrol. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi digital untuk tujuan belajar dan pengembangan diri. Yang ketiga, perlu membatasi penggunaan media sosial dan game online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helmina. Baik, terima kasih Mbak Mei. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari semua yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah dampak positif teknologi digital
itu kemudahan akses informasi, yang kedua peningkatan efisiensi belajar, yang ketiga kemudahan komunikasi dengan dosen dan teman. Kemudian dampak negatif teknologi digital. Yang pertama, ketergantungan pada perangkat digital, yang kedua gangguan konsentrasi, yang ketiga peningkatan stres akibat paparan konten digital yang berlebihan. Kemudian pentingnya pengelolaan penggunaan teknologi. Penting untuk mengelola penggunaan teknologi digital dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Kemudian untuk sarannya, gunakan teknologi digital, atur waktu penggunaan agar tidak mengganggu akademik dan sosial. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk belajar dan pengembangan. Fokus pada literatur akademik, kursus online, dan komunikasi efektif. Yang ketiga, batasi penggunaan media sosial dan game. Hindari penggunaan berlebihan yang dapat mengganggu produktivitas. Yang keempat, tingkatkan keterampilan digital, meningkatkan literasi digital melalui pelatihan atau workshop. Kemudian yang terakhir, nomor 5, mengimplementasikan strategi manajemen stres. Kembangkan strategi untuk mengolah stres dari penggunaan teknologi digital. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Anissa. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari grup 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.